rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus, berjalanlah di depanku. Padamu kekuatan kami, padamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Selamat pagi, Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini, untuk memulaikan aktivitas kerja kami di minggu ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman itu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tetapi yang paling utama adalah kami lakukan di dalam kehidupan kami, juga di dalam pekerjaan kami di kampus yang kami cintai ini. Karena itu, kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya akan memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar memahami apa maksud dan rencana Tuhan lewat firman yang akan kami baca, yang akan diberitakan, yang akan menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami semuanya untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayat 31 sampai 34 demikian dikatakan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Civitas Akademika yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, semangat selalu di dalam tugas dan pekerjaan kita yang kita boleh tekuni pada saat ini. Yang akan melandasi renungan kita pada saat ini, di dalam ayatnya yang ke-34 dari pasal 6 kitab Matius tadi, yang berkata demikian. Sebab itu, ditambahkan kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di antara kita yang mengikuti ibadah pada saat ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya yang saya akan ajukan. Yang pertama adalah, adakah di antara kita semua yang tidak pernah khawatir di dalam hidupnya? Tentunya tidak. Tentu semua kita selalu merasa khawatir. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini, kita pasti akan merasa khawatir. Kalau seandainya ada di antara kita yang mau mengatakan bahwa, wah, saya tidak khawatir, itu berarti orang tersebut sedang berada dalam penyangkalan dirinya. Karena sesungguhnya tidak seorang pun, apapun jabatannya, apapun situasinya, apapun keadaannya, yang hidup tanpa kekhawatiran. Tak satu pun orang yang kebal dari kekhawatiran. Jadi semua orang pasti merasakan kekhawatiran di dalam hidup ini.
Apalagi dengan situasi yang kita alami pada saat ini, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentu ada banyak kekhawatiran yang kita selalu rasakan. Dan pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Saudara-saudara Civitas Akademika yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atau sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikiran menjadi terbagi-bagi sehingga kita tidak fokus pada satu hal. Rasul Paulus menasihatkan kita lewat suratnya kepada jemaat di Filipi, mau mengatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Menjalani kehidupan kita sebagai Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana, kita harus menjalaninya bersama Tuhan. Dan seharusnya kita tidak perlu ada rasa khawatir, karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Apakah kita mampu melakukan hal yang seperti itu? Dan Tuhan bertanya kepada kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam Matius pasal 6 ayat-ayat sebelumnya kita bisa lihat bagian ini pada ayatnya yang ke-27. Apakah ada kita yang mampu menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita? Tentu tidak ada kita yang sanggup. Selain semua itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan sendiri yang Maha Kuasa di dalam kehidupan ini. Tidak ada gunanya kita memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Kekhawatiran kadangkala membuat kita kehilangan sukacita dan bahkan sampai membuat kita menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Beberapa waktu yang lalu, saya diberikan kesempatan oleh kampus ministry untuk melayani unit-unit yang ada di UKSW. Salah satunya saya kebagian ke Biro Promosi. Di sana Biro Promosi sebagai kepala Biro Promosi sempat berbicara bahwa ada rasa kekhawatiran karena tidak sesuai dengan target untuk pencapaian jumlah mahasiswa yang masuk dan mendaftar di UKSW. Saya rasa ini hal yang manusiawi. Jikalau kita khawatir dengan target, mungkin kita menargetkan tahun ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita menargetkan 4.000 mahasiswa yang akan masuk di UKSW, yang mendaftar di UKSW. Tetapi mungkin saja itu meleset dari apa yang kita perkirakan karena situasi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam situasi yang seperti ini, kita sudah berupaya keras, kita sudah bekerja keras, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan itu semua, kita sudah harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Supaya nanti ketika mungkin itu tidak sesuai dengan target kita, kita tidak terlalu kecewa. Dan kita harus pahami bahwa situasi ini sangat-sangat mempengaruhi
apa yang kita kerjakan dan usahakan. Jadi ketika sesuatu itu kita lakukan di awal, kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri lagi. Kesusahan sehari hanya cukup untuk sehari. Itulah firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-34 yang sudah kita baca tadi di Matius pasal 6. Karena itu saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa kampus ini, Universitas Kristen Satya Wacana adalah milik Tuhan, dan sebelum kita melakukan semua pekerjaan karya kita untuk kampus ini, kita terlebih dahulu harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, supaya kita tidak khawatir jikalau segala sesuatu itu ada yang meleset sedikit pun. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, sehingga kita senantiasa bersukacita atas apa yang sudah kita lakukan, karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu, mulai sekarang, serahkanlah seluruh kehidupan kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh karya kita di Universitas Kristen Satya Wacana ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami muliakan dan kami agungkan nama-Mu, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang dinaikkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kampus yang kami cintai, UKSW di tempat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk kami mendasari seluruh kerja kami, karya nyata kami di kampus ini. Kami didasari oleh firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan akan mampukan kami semua di tengah-tengah perasaan-perasaan khawatir yang kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menggantikan semua rasa khawatir kami dengan sukacita, dengan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami, di dalam kami berkarya di tengah-tengah kampus yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami semua, baik dari pimpinan sampai ke unit-unit, bahkan sampai ke dosen-dosen, staf juga mahasiswa. Kami tetap serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan menganugerahkan roh hikmat, kebijaksanaan, rasa takut akan Tuhan, sehingga semua pekerjaan yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemajuan kampus UKSW di tempat ini, kami hanya serahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa kampus ini adalah milik Tuhan dan kampus ini tidak berada dengan sendirinya. Karena itu campur tangan-Mu sangat kami harapkan, sehingga setiap program kerja, apapun yang kami programkan, itu boleh berjalan dengan lancar, karena semuanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang akan menolong dan memampukan kami. Ya Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan terus akan bersama-sama dengan para mahasiswa dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam studi mereka di kampus ini, yang mungkin pada saat ini mereka berada di kampung halaman mereka masing-masing, atau yang masih berada di Salatiga. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka terus semangat untuk menuntut ilmu mereka, dan mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesuksesan yang berasal daripada Tuhan.
Bapa dalam surga, jangan tinggalkan juga orang tua mereka dimanapun mereka berada, yang senantiasa mendukung dengan dana, mendukung dengan doa bagi anak-anak mereka yang studi di UKSW di sini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan di kampus ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempercayakan apa yang kami kerjakan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Situasi pandemi COVID-19 yang masih kami alami pada saat ini, biarlah Tuhan akan memberkati dan menyertai pemerintah kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga segala sesuatu yang diprogramkan dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, terutama rencana untuk menghadirkan vaksin COVID-19. Tuhan akan menolong para ahli yang mengambil bagian untuk hal-hal yang seperti itu. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga vaksin boleh dihasilkan dengan baik, dan itu semua boleh dirasakan oleh seluruh warga negara yang ada di Indonesia yang kami cintai ini. Jangan tinggalkan kehidupan bangsa ini, juga kota kami Salatiga. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan Bapak Wali Kota juga Wakil Wali Kota di dalam menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kota Salatiga. Biarlah Tuhan terus akan bersama-sama di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Juga bagi para pasien Tuhan, khususnya di mana kota Salatiga saat ini kembali menuju zona orange, Tuhan kiranya akan menolong ketambahan setiap hari yang positif COVID. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong perawatan yang mereka terima, sehingga kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jangan tinggalkan para medis Tuhan sebagai garda terdepan. Biarlah kekuatan dan kemampuan dan hikmat senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Inilah doa syukur kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, di kampus yang kami cintai di tempat ini. Biarlah Tuhan akan menyertai dan membimbing kami, sehingga kami boleh berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah dosa kami, jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhan, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku mendekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kau sucikanlah oleh kasih-Mu. Hingga jiwaku